Terima kasih saudara masih setia bersama kami di USM TV. Saya Rika Amelia bersama Anda. Saudara, beberapa pekan ini kasus hepatitis akut pada anak yang belum diketahui penyebabnya menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Yang kita ketahui bahwasannya hepatitis hanya ada 5 jenis, yaitu hepatitis A, B, C, D, dan E. Di negara Indonesia sendiri, hepatitis A, B, C menjadi endemis. Bahkan hepatitis B di Indonesia menjadi negara dengan endemitas tertinggi kedua di Asia Tenggara. Ini merupakan riset dari Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan tahun 2013. Dan pagi hari ini USM TV akan membahas lebih fokus tentang hepatitis, mulai dari 5 jenis hepatitis, pencegahan, dan pengobatannya. Baiklah pemirsa, kita sudah tersambung dengan reporter kita Ilham Zahra yang sudah di tengah masyarakat. Bagaimana sih tanggapan masyarakat tentang hepatitis ini, Ilham Zahra? Terima kasih Rika Amelia, kembali lagi kepada saya Ilham Zahra di USM TV. Baiklah, saya sedang berada di kawasan Medan Helvetia, Sumatera Utara. Di sini saya akan mewawancarai warga setempat tentang penyakit hepatitis yang ada di Indonesia. Kak, bagaimana tanggapan kakak tentang penyakit hepatitis yang ada di Indonesia sekarang, Kak? Hepatitis sangat mengerikan karena katanya hepatitis dapat menular melalui kontak fisik secara langsung. Terus Kak, bagaimana cara kakak agar terhindar dari penyakit hepatitis ini, Kak? Mematuhi protokol yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Harapan kakak tentang penyakit ini di negara kita ini apa ya, Kak? Kan dia sedang lagi marah-marahnya di Indonesia. Mungkin penanggulangan hepatitis tersebut dilakukan secara menjaga pola hidup sehat dan mematuhi protokol yang ditetapkan tadi. Terima kasih ya, Kak. Baiklah, itu tanggapan dari masyarakat setempat. Terima kasih Ilham Zahra atas informasinya dari lokasi. Selanjutnya kita akan menghubungi salah satu dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dr. Gracie Hombing yang akan membahas tentang hepatitis ini lebih dalam kepada masyarakat. Selamat pagi dokter, salam sehat dok. Selamat pagi Rika, salam sehat juga. Iya ini kan dok, kita sudah bersama pemirsa di USM TV nih dok. Jadi kita ingin membahas nih hepatitis di tengah masyarakat yang lagi panas-panasnya nih dok, tentang hepatitis akut yang pada anak yang belum tahu penyebabnya. Boleh dijelaskan terlebih dahulu dok, apa sih hepatitis itu? Baik, terima kasih. Hepatitis itu asal katanya dari hepar dan titis. Hepar itu hati, titis itu radang. Jadi hepatitis artinya peradangan di hati. Jadi dok, perbedaan dari hepatitis A, B, C, dan E itu apa sih dok? Boleh dijelaskan? Ya, sebetulnya walaupun namanya A, B, C, dan E, namun sifatnya beda jauh. Hepatitis A ditularkan melalui makanan. Kalau makanannya tidak bersih atau tidak higienis, maka terjadilah hepatitis A. Hepatitis B itu beda. Tidak ditularkan melalui makanan, namun ditularkan melalui darah dan cairan tubuh. Misalnya, seorang hepatitis B mendonorkan darahnya kepada orang yang lain, maka orang tersebut akan terkena hepatitis B. Ada juga yang ditularkan melalui ibu kepada bayinya. Kenapa kasus hepatitis di Indonesia tinggi? Karena ibu-ibu yang positif menularkan kepada bayinya. Hepatitis C mirip hepatitis B, ditularkan melalui darah dan cairan tubuh. Terbanyak kasusnya melalui transfusi darah. Yang sekarang ini sering ditemui itu penggunaan narkotika suntik. Nah, kalau hepatitis A kena sembuh, nggak akan kena lagi, beres urusannya. Tetapi kalau hepatitis B dan C cenderung menjadi kronik. Apa maksudnya kronik? Kalau di hari ini kena, tahun depan itu virus masih ada, 5 tahun lagi masih ada, bahkan seumur hidup bisa bersarang di dalam tubuh si penderita. Begitu. Kan tadi kita sudah membahas tentang si hepatitis ini, lalu kita akan membahas nih dok langkah pengobatannya. Jika ada masyarakat yang sudah terdampar itu bagaimana ya dok tentang penanganannya? Apakah harus dengan tenaga medis atau transplantasi hati dok? Baik,
Hepatitis A itu nggak ada obatnya, badan yang menyembuhkan. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan, kalau yang bikin repot itu hepatitis B dan C. Hepatitis ini bersarang lama dan ujung-ujungnya bisa bikin pengerasan hati yang disebut dengan sirosis. Bisa bikin kanker hati atau hepatoma. Nah, inilah yang membutuhkan transplantasi hati. Jadi, nggak semua hepatitis itu memerlukan transplantasi hati. Mungkin nggak hepatitis A ditransfer, mungkin apabila kondisi livernya sangat buruk. Tapi itu terjadi hanya kurang dari 1% kasus. Begitu. Oke, baik, terima kasih kepada Dokter Gracie Hombing telah bergabung bersama kami. Semoga hal-hal yang disampaikan mengenai tips itu dapat diterima oleh masyarakat dan masyarakat menjadi lebih sehat lagi untuk kedepannya. Terima kasih kepada Dokter Gracie Hombing selaku dokter spesialis penyakit dalam. Semoga kita dapat berbincang-bincang lagi ya, Dok. Salam sehat, Dok. Baik pemirsa, kita sudah tergabung kembali bersama reporter kita Ilhawa Zahra yang sudah berada di salah satu rumah sakit di Sumatera Utara yang akan mengabarkan bagaimana kondisi salah satu pasien yang terpapar hepatitis. Ilhawa Zahra. Terima kasih Rika Amelia, saya sudah berada di lokasi terkini yaitu di salah satu rumah sakit yang ada di Sumatera Utara. Di sini saya akan mewawancarai salah satu keluarga yang terdampak penyakit hepatitis. Permisi Ibu, kan keluarga Ibu ada sih yang terkena penyakit hepatitis. Gejala awalnya bagaimana ya Bu? Kalau bisa dijelaskan? Gejala awalnya itu mulai dari rasa perutnya itu nyeri, terus nafsu makannya berkurang, sama matanya berkuning, sama kulitnya juga kuning dan rasa kelelahan. Seperti Ibu, kan setelah dibawa rumah sakit, ini perubahannya bagaimana Bu setelah ditangani oleh dokter? Perubahannya itu mulai dari nafsu makannya sudah membaik dan juga mual-mualnya berkurang. Terima kasih ya Bu. Ya. Baiklah pemirsa, hanya itu yang kita dapatkan informasi dari keluarga pasien. Saya kembalikan lagi kepada Rika Amelia. Terima kasih Ilhawa Zahra. Jadi pemirsa, itulah penutup berita hari ini. Saya Rika Amelia dari USM TV mengabarkan. Salam sehat. Hei Misbah, ngapain? Ini lagi lihat berita terkini tentang hepatitis. Emang hepatitis itu apa? Hepatitis itu adalah peradangan hati. Ini juga ya, hepatitis itu gampang banget menularnya. Kalau sudah terkena, badan bisa menguning dan mata juga bisa menguning juga. Oh, berarti hepatitis itu